Selamat pagi. Selamat pagi Pak Pak Mendagri. Bupati, Pak Freddy T. Saya pertama berterima kasih Pak Freddy, saya bisa diterima dengan baik di Kayamana ini. Dan kemudian sebelum saya datang ke Kayamana, sebetulnya saya sudah banyak mendapat informasi tentang leadership Bapak, kepemimpinan Bapak. Dan kemudian saya konfirmasi juga di YouTube. Bapak punya channel sendiri, saya ikutin. Bagi saya Bapak adalah suatu pribadi yang unik untuk menjadi salah satu pemimpin bupati di tanah Papua. Nah, saya melihat bahwa Pak Bupati bagi saya adalah unik. Yang pertama adalah Pak Bupati bukan berasal dari orang asli Papua, tapi dipilih oleh rakyat. Amin. Dipilih oleh rakyat. Ini saya pengen tahu juga kenapa bisa demikian. Yang kedua, saya melihat banyak sekali program-program Bapak yang sangat dekat kepada rakyat, dan itu memang sesuai dengan konsep untuk percepat pembangunan Papua. Seperti saya mendengar Bapak membuat sekolah gratis dari mulai SD, SMP, SMA. Koreksi saya kalau saya salah. Siap. Dan kemudian saya jadi berpikir, dari mana anggarannya? Saya hanya membayangkan kalau semua kabupaten, kota, provinsi menggratiskan anak-anaknya sekolah sampai dari SMA, Papua bisa melompat. Dan kita masih mengalami persoalan-persoalan anak-anak yang nggak bersekolah bahkan. Kemudian tadi juga sama, kalau semua pemimpin di Papua juga peduli untuk memberikan akses air bersih, kemudian listrik yang mendasar, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, kesehatan. Dan juga saya dengar Bapak juga banyak membangun memperbaiki jalan-jalan yang kurang layak. Ya, meskipun kapasitas fiskalnya sangat terbatas. Saya hanya bayangkan kalau seandainya semua yang Bapak kerjakan di Kayamana ini, saya tidak bermaksud mengatakan bupati lain, wali kota lain, gubernur buruk, tidak. Saya hanya bayangkan kalau semua memiliki program kepedulian, dekat sama rakyat, bisa mengefisiensikan anggarannya seperti yang Bapak kerjakan, saya sangat yakin bahwa Papua akan bisa cepat melompat. Nah, untuk itu saya ingin mendalami dalam kesempatan ini Bapak. Baik. Mungkin Bapak bisa bercerita secara singkat, kenapa Bapak bisa terpilih menjadi bupati, kalau Bapak bukan orang asli Papua. Ya. Baik, terima kasih Pak Mendagri. Pertama-tama saya mewakili masyarakat Kabupaten Kayamana menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan. Ini merupakan satu penghormatan kepada kita di sini. Apalagi di awal Bapak sudah sampaikan bahwa pernah bertugas sebagai Kapolda di Papua, kalau nggak salah 2012 sampai 2015 ya. Artinya potret Papua ini Bapak udah sangat paham dan sudah sangat tahu mengenai Papua. Dan saya yakin Papua pasti ada di hati Bapak Mendagri. Bapak bisa membuat program yang menarik bagi saya, bagaimana untuk bisa membuat anak-anak bisa sekolah gratis dari SD sampai SMA ya? Sampai SMA, SMK. Anggaran dari mana Pak? Jadi pertama begini Pak Mendagri, sudah tentu Bapak sangat paham berkaitan dengan pendapatan masing-masing daerah itu, khusus di Papua lebih banyak dari transfer pusat. Iya, betul. Kita di Kabupaten Kayamana anggaran 1 tahun kurang lebih antara 1,1 sampai 1,2 T. Surat amanat Undang-Undang Nomor 1/2022 antara belanja pegawai itu maksimal di bawah 30%. Dari situ kita harus atur postur APBD kita ini jangan banyak dibelanja pegawai.
kita baru fokus di 2022 dan 2023. Jadi belanja pegawai kita di 2023 yang baru berakhir kemarin itu 20,40 sekian persen. Jadi di bawah 30%. Sudah tentu dengan anggaran pegawai kita kurang, kita geser untuk kepentingan masyarakat pelayanan dasar ya. Bahkan juga yang kedua, kita tidak buat proyek-proyek besar, artinya bangunan-bangunan besar, bahkan juga multi-years. Jadi kita lebih fokus kepada kegiatan padat karya yang banyak melibatkan masyarakat di situ. Sehingga dengan postur anggaran yang sisanya kurang lebih hampir 80% itu, kita patuhi amanat undang-undang atau mandatory spending untuk pendidikan 20%. Jadi 20%. kita 20%. 20% itu kira-kira penggunaannya buat apa? Dari 20% sudah tentu kalau kita bedak tadi yang 1,1 sampai 1,2 itu kita bisa dapat sekitar 200 sampai 220 miliar. Oke. Nah, di situ kita harus bedak dulu mana yang belanja pegawai, mana yang infrastruktur, mana yang tadi kita sampaikan untuk keberpihakan dengan pendidikan gratis, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Sudah tentu hal ini harus bisa, Pak Menteri. Caranya gimana? Kalau kita buat ilustrasi, penduduk Kaimana ini kan 65.000. 65.000. Usia sekolah yang dari PAUD TK sampai dengan SMA, SMK, kita bulatkan aja 10.000. Ya. Kalau 1 bulan biaya SPP kita taruh 200.000. Sudah tentu 200.000 ini kali 10.000. 2 miliar. 2 miliar per bulan. Jadi kalau kita kali 12 baru 24 miliar. Sedangkan porsi anggaran bisa 200 miliar. Siap. Artinya sangat bisa sekali ya mencukupi. Iya. Siap. Bagaimana cara Bapak bisa membuat program bersih sampah ini? Karena saya lihat kota Kaimana salah satu kota yang saya anggap bersih dibanding dengan beberapa daerah di Indonesia. Apa programnya Pak? Apa yang dilakukan? Iya, baik Pak Menteri. Pertama, pasca terpilih, Kaimana ini kan punya potensi pariwisata. Sudah tentu kalau kita bicara pariwisata itu ada kolaborasi berapa hal. Selain spot pariwisata yang kita jual, kedua menyangkut kebersihan. Orang datang di satu daerah ini kan pasti juga melihat dari aspek kebersihan. Yang ketiga dari aspek toleransi. Kebetulan kalau kita bicara toleransi, kita di daerah pantai selatan, mulai dari sebagian Mimika, Kaimana, Fak-Fak, dan sebagian Sorong Selatan ini, kehidupan toleransi umat beragama ini sudah sangat baik dan sudah terbangun dari kita punya orang tua-tua dulu ya. Jadi ini modal yang perlu kita jaga. Poin ini sudah ada. Yang tadi yang kedua sudah tentu kebersihan. Kita punya program 1 RT 100 juta. Apa itu? Kita uang 100 juta diberikan kepada RT-RT untuk terlibat secara langsung dalam istilah kita dulu 5K, kebersihan, keindahan, keamanan, dan seterusnya. Dengan anggaran ini, RT terlibat dalam kegiatan membangun kesadaran. Caranya bagaimana itu? Nah, kita sudah keluarkan Perbup nomor 32 tahun 2021 yang bunyinya menyangkut kesadaran. Jadi pertama ada waktu buang sampah. Buang sampah itu kita berikan dari jam 6 sore atau jam 18 sampai jam 10 malam. Besok pagi petugas sampah sudah lakukan kegiatan bersih-bersih. Mereka buangnya di mana itu? Ada titik-titik ya, titik-titik yang sudah kita tentukan. Bahkan di situ juga untuk melibatkan masyarakat ada semacam sanksi sosial. Sanksi sosial 2 ada denda. Bahkan masyarakat diminta terlibat. Kalau ada yang secara langsung buang sampah di pantai, suruh difoto, diupload di sosial media supaya. Makanya saya lihat di laut-lautnya nggak banyak sampah. Iya, memang tidak mudah tapi kita harus mencoba ya. Jadi begitu Pak. Saya salut karena memang
saya udah melihat langsung jalan di kota kayak mana, kemudian juga ada sungai-sungai saya liatin. Ya, kemudian juga di laut ya. Memang di kota saya lihat bersih. Ya 1-2 sampah mungkin Ada, temporer ya. Kemudian yang kedua sungai. Ada beberapa daerah yang kita lihat sungai-sungainya penuh sampah, seperti nggak peduli. Kita juga bingung, autopilot gitu. Karena masalah sampah ini juga menunjukkan kehadiran negara. Kemudian juga di laut. Karena sampah laut itu adalah ancaman betul bagi biota laut. Biota laut. Iya. Kemudian yang topik lain Pak, yang juga saya menarik, Bapak membuat terobosan banyak sekali, diantaranya memperbaiki kampung. Ada program pembangunan perbaikan rumah per kampung 4 miliar. Benar. Dan itu memberikan dampak yang luar biasa di masyarakat, dirasakan. Gimana cara Bapak bisa mengaturnya? Program ini sekali lagi rehab rumah. Jadi rumah masyarakat yang sudah ada, belum selesai dalam arti belum plester, belum punya pintu jendela, belum plafon, lantai juga belum keramik atau semen, kita selesaikan. Di anggaran kita 2021 perubahan, kita 4 kampung. Oke. Di dokumen 2022 itu 26 kampung. Oke. Dokumen 2023 kemarin yang baru berakhir itu 27. Berarti 30 tahun 57 kampung. 57 kampung kita jumlahnya 84. Ya. Di sisanya nanti di dokumen 2024. Ada lagi program yang juga saya lihat Bapak membuka akses air bersih. Karena di daerah tertentu banyak yang belum mendapatkan akses air bersih. Saya sendiri punya pengalaman yang kurang begitu populer mungkin ya, atau ya jadi satu kejutan bagi saya ketika saya datang di satu tempat di Papua. Mereka mengatakan 50 tahun mereka belum mendapatkan akses air bersih. Bukan di sini, tapi daerah lain di Papua. Ya, saya pernah berkunjung. Tapi di sini Bapak mengencarkan untuk membuka akses air bersih di Kaimana. Bagaimana program Bapak ini? Jadi sekali lagi kalau kita bicara di kampung, saya konsen ke 4 bidang ya. Pertama yang perumahan rehab 4 miliar. Yang kedua air bersih. Yang ketiga masalah penerangan. Yang keempat ini kalau kita istilah BTS atau orang kampung istilah halo-halo. Komunikasi. Ya. Jadi poin pertama kita sudah intervensi dari dana APBD. Yang air bersih, Papua ini sesungguhnya sumber air itu banyak. Ada yang mudah dan ada juga sumber yang agak jauh. Kalau mudah sudah tentu kan tidak butuh biaya begitu besar. Ya, saya berkolaborasi dengan Pansimas. Pansimas apa itu Pak? Program air minum ini dari Kementerian PUPR. Jadi ada yang dibiayai oleh mereka, ada juga dari kita. Yang ketiga tadi masalah penerangan, kita dengan program Papua Terang kerjasama dengan pihak PLN. Ya, ada dibangun PLTS dan PLTD. Tenaga surya. Ya. Dan TLTD diesel. Ya. Yang keempat tadi jaringan komunikasi. Puji Tuhan kita sudah dibantu lewat program bakti ataupun yang reguler itu sudah bisa mengcover sekitar 60 BTS yang tersebar di Kabupaten Kaimana. Kalau kita lihat masalah BTS ini mungkin ya, kemarin rame-rame ada yang tidak selesai, kita di Kaimana puji Tuhan selesai. Selesai puji Tuhan. Artinya akses komunikasi sudah banyak dinikmati masyarakat. Sudah tentu. Dan itu sangat membantu sekali. Sangat membantu. Selain mereka bisa juga berkomunikasi dengan anak-anak mereka di beberapa kota studi, juga sebagai pengawasan untuk melihat perkembangan anak mereka di kota studi. Yang saya juga lihat di YouTube Bapak, menarik bagi saya, Bapak juga punya passion untuk mengembangkan swasta, khususnya UMKM, usaha menengah, kecil, ya, dan mikro. Apa yang Bapak kerjakan untuk mendorong UMKM itu? Karena ini UMKM lah sektor real sebetulnya.
Jadi sudah tentu tadi latar belakang pengusaha sangat malu kalau nanti UMKM tidak tumbuh. Karena Kan Bapak entrepreneur pengusaha ya. pengusaha Tahu betul ya. sangat paham ya. Pak Menteri paham pasca COVID itu kan ekonomi semua, Turun. dunia global bahkan sampai dampak Indonesia dan daerah. Bali itu sampai minus 9% pada waktu awal-awal COVID. Baru recover sekarang. Sudah tentu ekonomi kan dimulai dari ekonomi rumah tangga, keluarga. Jadi saya bilang orang bisa pintar itu apabila punya uang. Ya. Kalau tidak punya uang mana bisa sekolah tinggi. Jadi kita dorong dengan membangun beberapa tempat pujasera. Ya. Di dalamnya itu ada lapak-lapak UMKM di dalamnya dan juga ada tempat hiburan, seni lah kira-kira di situ. Dan juga food court di Taman Jokowi itu. Ya, puji Tuhan begitu kita bangun sambut gaung ini ada perhatian dari Kementerian PUPR sehingga ada penataan kita Oh, punya. dibangun oleh PUPR. Iya, ditata lebih bagus lagi. Berarti Bapak juga melakukan lobby ya. Siap. Nah, Iya. untuk Kemampuan mendukung, lobby penting juga. iya, network atau jaringan Iya. Pak Menteri. Nah, ini UMKM ini hanya UMKM bidang pangan atau UMKM lain seperti apa misalnya seni atau yang berasal dari barang-barang tradisional yang ada di sini. Jadi semua ya, mulai dari kerajinan Kerajinan. yang kita bilang nokeng atau mungkin aksesoris Papua dan juga yang menyangkut oleh-oleh, camilan-camilan, makan minum, bahan olahan juga. Kita ada punya program di Perindakop yaitu bantuan modal. Bantuan modal bervariasi, ada 2,5 juta, 5 juta dan 10 juta. 2,5 juta ini kategori penjual pinang, penjual nasi kuning, ya. Yang 5 juta kategori kios atau rumah makan. Sedangkan yang 10 juta untuk kategori kerajinan. Jadi tiap tahun ada anggaran yang kita sisihkan untuk mendukung tadi UMKM. Di sini ada pasar mama-mama juga. Pasar mama-mama masih belum, jadi masih pasar umum ya. Pasar umum. Pasar umum. Oke. Tapi juga ini tidak membedakan ya antara pedagang yang asli orang Papua dengan pendatang. Semua diberikan bantuan atau ada prioritas? Ada persentase. Oke. Persentase ya 80-20. 80 untuk pengusaha asli Papua, 20 pendatang. Karena kita menyadari pendatang ini sudah lebih siap berkompetisi ya. Iya, dia punya jaringan juga. Sudah lebih siap. Kalau kita yang masih OAP ini perlu membangun kepercayaan diri dan juga pendampingan modal supaya mereka bisa juga punya peran di situ. Terus Jadi program apa lagi yang Bapak kerjakan, terobosan inovasi dikerjakan dalam rangka untuk mempercepat pembangunan? Sudah tentu bukan hanya tadi sumber daya manusia, juga infrastruktur jalan ya. Saya perintahkan Dinas PU untuk Kaimanah dalam kota itu semua jalan lingkungan harus kita tangani. Ya. Begitupun juga drainase Ya. kita harus benahi. Sedangkan jalan antar distrik, jalan antar kampung, ini sekali lagi wilayah kita cukup luas. Ya. Wilayah Kabupaten Kaimanah terdiri lautan dan daratan itu kurang lebih 36.000 km persegi. Ya. Jalan yang terbangun yang sudah aspal itu baru kurang lebih 30 sampai 40 kilo. Sehingga sebagai kepala daerah untuk Jadi belum terkonek semua distrik dari jalan darat ya? belum. Oke. Jadi untuk pelayanan ke kampung, ke distrik, kita tempuh lewat laut atau lewat kali. Walaupun wilayah kita ini satu kesatuan, Pulau Papua ini. Iya. Karena akses jalan belum, sehingga kita harus lewat laut dan sungai. Harapan saya, ya mudah-mudahan dengan podcast ini, ya pihak pemerintah pusat juga bisa melihat ya, untuk akses jalan ini. Karena kalau kita buat perbandingan dengan beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat, contoh Wondama, Bintuni, Pekaf, Mansel, itu jalannya udah
ratusan kilometer. Iya, memang betul Pak Jokowi semenjak awal kepemimpinan beliau sudah salah satu adalah untuk Papua itu sebenarnya banyak sekali kerjakan, bandara, perbaikan, pelabuhan, ya, bandara baru juga, pelabuhan baru juga. Di antaranya lah masalah infrastruktur, selain tadi yang infrastruktur udara dengan program telekomunikasi, tadi juga membangun jalan Trans Papua yang mengkonek mulai dari Merauke sampai ke Pegunungan Bintang, Kirom, melintasi jalur yang berat sekali di Pegunungan Tengah. Kita lihat juga sudah mengkonek sampai ke Manokwari. Manokwari bisa tembus sampai Sorong, dulu kan nggak ada. Benar. Tambrau sudah terbuka. Cuma memang Kaimana ini terletaknya dia di leher sini, kita di leher. ya. Iya. Jadi mungkin prioritas ada pembangunan yang bisa mengkonek semua wilayah, ya, sampai Teluk Ondama, melewati Sorong Selatan sampai ke kota Sorong, khusus untuk di Kepala Burung. Nah, Kaimana ini masih memerlukan sepertinya untuk yang internal Kaimananya, menghubungkan distrik-distriknya yang mungkin perlu nantinya ya. Iya. Ini potensi sumber daya alam termasuk pariwisata di Kaimana ini kan sangat luar biasa dan sepertinya belum banyak tereksplorasi baik untuk mendapatkan tambahan PAD, pendapatan asli daerah, termasuk juga untuk mendorong ekonomi masyarakat. Triton misalnya itu kan luar biasa betul. Siap, ya. Salah satu yang mendapat saya terindah di Indonesia, mungkin di dunia. Baik. Terutama soft coral yang sangat-sangat beragam, colorful, berwarna-warni, dan juga kekayaan ikannya Pak yang banyak sekali titik-titiknya. Ini harapan Bapak apa yang sudah Bapak kerjakan dan kira-kira apa yang perlu dikerjakan atau didukung dari pemerintahan baik provinsi maupun pemerintah pusat? Simpelnya Pak Menteri, pertama kita kerjasama dengan Udayana untuk membuat master plan pariwisata Triton. Di dalam master plan itu secara singkat ada 3 klaster. Klaster 1, 2, dan 3. Kita berharap bermimpi klaster 1 dengan nanti kita punya anggaran yang mampu, kita sebagai pemicu. Syukur-syukur klaster 2 kita bisa mengundang investor, baik swasta nasional maupun BUMN yang tertarik untuk mendukung pariwisata Kaimana. Yang lebih penting, dan saya optimis, pesawat berbadan besar harus masuk di sini. Kita di dokumen 2023 itu ada anggaran yang kita taruh untuk subsidi batik. Sesudah kita komunikasi dengan pihak penerbangan, pihak batik, kita sudah MOU, bahkan PKS. Hanya waktu tes landing itu rupanya landasan kita yang panjangnya 2 kilo itu 2 kilometer ya? 2 kilo. Ada PCN atau ketebalan yang mungkin belum maksimal. Puji Tuhan di akhir tahun 2023 kemarin sudah ada bantuan dari Kementerian Perhubungan nilainya 40 miliar dan landasan ini sudah layak, tinggal disertifikasi. Saya komunikasi baik dengan pihak kementerian, mudah-mudahan perhubungan. Mudah-mudahan Januari sertifikat ini oke. Ya, sesudah itu kita paralel dengan pihak Batik Air supaya bisa survei lagi. Mohon dukungan doa supaya akses penerbangan ini bisa terjawab. Harapan Bapak akses itu dari Sorong atau dari wilayah tempat lain? Saya berharap langsung dari Jakarta direct Makassar, Makassar Kaimana PP. Kenapa kita harus optimis? Karena dalam hidup saya, sekali lagi hambatan, masalah itu tidak bisa kita hindari. Kita harus hadapi dan kita harus selesaikan. Jadi kalau Kaimana tidak berpikir selangkah lebih duluan dari kabupaten lain, tetangga kita kayak Fak-Fak ataupun Nabire, kita akan tertinggal. Kemudian terakhir mungkin, harapan Pak Bupati dalam rangka untuk mendorong percepatan pembangunan di Kaimana ini,
Kira-kira apa yang Bapak bisa, yang Bapak harapkan, dukungan mungkin dari pemerintah di atas Bapak seperti Provinsi Papua Barat, ya, dan juga dari pemerintah pusat? Iya, baik. Kalau bicara mengenai keuangan ya, keuangan daerah berkaitan dengan transfer pusat, kita di Papua ini masih berharap ke hal itu. Tetapi sebagai pemerintah daerah Dari DAU, ya, dana alokasi. umum, DBH tidak ada ya? DBH ada juga. Ada DBH semua. dana otsus. Otsus ya. Dan dana DAK juga. Iya, dana Tapi alokasi khusus. kita tidak bisa tergantung di sini. Harus juga swasta ini Ya, PAD. tumbuh. Ya. Saya dalam rakor dengan para bupati, saya minta kepada Pak Gubernur supaya industri harus bangun di tanah Papua. Oke. Industri apa yang dimaksud? Contoh kalau kita ini penghasil kayu merbau, harus dibangun di sini. Supaya bisa menekan harga bapok atau 9 bahan pokok. Selama ini harga Papua 9 bahan pokok tinggi karena kapal-kapal dari Jawa datang itu bawa muatan, pulang kosong. Sudah tentu freight sudah dihitung, datang dan pulang. Kalau pulang ini ada muatan, sudah tentu sebagian harga ya. Kalau 20 juta, datang 10, pulang 10. Dengan berbagai upaya yang Bapak lakukan, terobosan yang untuk mempercepat pembangunan di Kaimana dan banyak sekali yang sudah Bapak kerjakan itu, ini Bapak sudah pernah mengevaluasi bahwa kemiskinan masyarakat sudah mulai berkurang. Kemiskinan ekstrim yang menjadi target pemerintah juga untuk ditekan serendah mungkin bila perlu 0% itu sudah banyak berkurang. Sudah pernah nggak melakukan evaluasi itu? Sudah tentu kan data yang diambilkan data BPJS, ya, BPS ya. Ya. Data BPS untuk Kabupaten Kaimana, kemiskinan ekstrim dan stunting itu sudah berkurang. Okay. Nah, hanya PR kita khusus untuk stunting, kita sudah intervensi dengan pola bapak asuh, bahkan pemberian asupan makanan dan vitamin, tapi juga kendala kita kembali ke karakter atau kultur dari mereka sendiri ya. Pola asuh dari orang tua. Kadang mungkin orang tua tidak telaten, anak-anak mungkin kondisi fisik tidak terlalu sehat, jadi mungkin makan sedikit rewel, mereka tidak sedikit telaten untuk berikan itu. Nah, ini PR kita untuk ya khususnya dalam dalam kota kelurahan Kaimana Kota dan Kroi ini, hal-hal ini bisa tidak harus terjadi seperti itu. Saya hanya mungkin memberikan saran saja. Stunting ini kan adalah pertumbuhan otak dan tubuh yang kurang baik karena kekurangan gizi di 1000 hari awal kehidupan, 9 bulan di dalam kandungan dan 2 tahun di luar kandungan. Itulah masa kritis untuk berkembangnya otak dan tubuh. Nah, di saat itu perlu ada kecukupan gizi. Di antaranya yang paling utama adalah protein. Artinya kita harus mentarget ibu-ibu hamil yang nggak mampu dan anak-anak di bawah 2 tahun yang tidak mampu diberi tambahan asupan. Entah vitamin, terutama protein. Nah, di Kaimana ini adalah gudangnya ikan gitu. Ikan adalah sumber protein yang sangat penting. Nah, persoalannya adalah bagaimana agar budaya untuk bisa makan ikan ini digalakkan. Di beberapa daerah tertentu, saya melihat yang penghasil ikan juga terdapat banyak sekali stunting. Kenapa? Karena anak-anak itu bosan makan ikan, ibu-ibu hamil bosan makan ikan, ikannya dijual, kemudian dibeli makanan olahan, misalnya mie instan, ya. Dan kemudian yaitu makan oleh mereka. Jelas gizinya kan makan olahan itu sudah jauh berkurang sekali. Mungkin perlu ada upaya untuk menggalakkan atau bila perlu mengundang ahli kuliner supaya ikan-ikan yang berlimpah ini diolah dan kemudian bukan diolah, dibuat produk makanan yang membuat anak-anak dan ibu hamil itu merasa enak gitu. Tidak hanya sekedar makan digoreng atau dibakar dengan cara biasa saja gitu.
Mungkin tantangannya itu. Ya, ini masukan Iya. yang baik supaya kita bisa berpikir dan menyiapkan langkah-langkah itu, Pak Menteri. Iya. Pak Bupati, saya berterima kasih banyak atas waktunya dan juga bisa berdiskusi. Memang saya spesifik datang ke Kaimana karena terpancing dengan YouTube Bapak dan channel-channel Bapak, termasuk juga informasi-informasi yang saya terima tentang terobosan kreatif yang Bapak lakukan. Yang paling utama saya ini itulah bisa membuat sekolah gratis itu. Saya hanya membayangkan kalau semua daerah, semua di Papua, anak-anak usia sekolahnya semua, para bupati, 6 gubernur bisa membuat anak-anak usia sekolahnya semuanya bersekolah, itu akan mempercepat pembangunan di Papua. Mereka akan menjadi sosok-sosok SDM yang kreatif, sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, terdidik, terlatih, dan sehat, dan dengan sumber daya alam yang melimpah, ini Papua bisa menjadi lebih maju. Saya pertama kali wawancara resmi ya dengan Pak Bupati, tidak ada niat unsur politik apapun, tidak ada niat untuk mempromosikan Bapak juga tidak, tapi semata-mata saya hanya terpancing dan mengagumi dengan langkah-langkah yang Bapak lakukan. Harapan saya apa yang Bapak kerjakan ini dapat bisa memotivasi teman-teman kepala daerah lainnya untuk mengefisienkan anggaran dan kemudian peduli kepada masyarakat, karena Bapak sangat rajin saya lihat turun ke masyarakat sampai ke daerah-daerah terpencil, menggunakan trail off-road, berdiskusi sama masyarakat sehingga tahu persis permasalahan-permasalahan secara detail dan sehingga solusinya juga tepat di tiap-tiap tempat yang Bapak kunjungi. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya doakan Bapak terus kuat dan terus membangun Kaimana ya. Dan mudah-mudahan Tuhan akan memberikan kemudahan bagi Bapak, Amin. kekuatan bagi Bapak, dan juga perlindungan pertolongan pada Bapak. Amin. Untuk memimpin Kaimana dan mungkin menjadi tokoh yang lebih besar nanti di masa mendatang. Amin. Rakyat memerlukan Bapak. Amin. Sekian, terima kasih Pak ya. Baik, terima kasih Pak Menteri. Ya. Ini juga merupakan satu penghormatan bagi kita bahwa saya bisa diwawancarai oleh Pak Menteri yang begitu luar biasa, yang punya hati untuk tanah Papua ini. Saya mendoakan semoga Bapak juga sehat dan keluarga, dan juga dalam tugas dan tanggung jawab untuk bangsa negara ini bisa lebih baik untuk Indonesia yang kita cintai menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati Bapak. Iya, siap.